Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudara, subscriberku dimanapun berada. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki. Amin, amin, rabbal alamin. Teman-teman, ini sekarang kita akan menjawab Q&A dari pertanyaan dan obrolan apa yang akan kita bahas. Tadi sudah saya lontarkan di Instagram I'm Fomalhut Zamel. Jadi sekarang kita akan bahas dan akan kita obrolin ya teman-teman. Banyak pertanyaannya yang mirip, banyak banget yang mirip, dan banyak juga yang sudah mendoakan kita berdua. Ngapain saya lihat? Banyak banget yang mendoakan kita berdua. Makasih banyak yang sudah mendoakan kita. Semoga doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdua juga mendoakan semoga saudara-saudara semuanya Doa yang baik akan kembali kepada orang yang mendoakan. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Cekidot. Ini pertanyaan atau pengen bahas apa ini? Dulu adek suka gigit. Setelah menikah masih suka gigit nggak bang? Masih tahu gigitnya. Apa sih? Iya lo dulu kamu suka gigit lo. Mungkin iya, mungkin karena dulu belum nikah, jadi gigitnya yang itu. Tapi karena sudah enggak. Maksudnya karena belum nikah jadi gigitnya nampak. Tapi kalau karena sudah menikah jadi nggak kelihatan mana yang digigit. Tapi jarang memang gigit-gigit itu sekarang kan. Yang dulu memang suka gigit. Suka pencet. Seberapa gemes papi sama mami? Gemes banget. Sampai merah muka saya. Dan dalam situasi apa yang paling gemesin? Situasi apa ya? Kalau salah ngomong. Iya. Aduh, ketawa terus. Iya. Salah ngomong. Ya nggak tahu kenapa ya. Mungkin teman-teman atau yang lain lihat kayak saya kayak ngetawain. Saya tuh kayak ngetawain kalau si mami salah ngomong, tapi mereka sebenarnya tahu kalau mereka salah ngomong tuh saya bahagia banget. Jadi itu kebahagiaan papi. Iya benar. Jadi ketika si mami salah ngomong tuh saya kayak seneng banget gitu. Makasih ya. Itu kebahagiaan saya loh. Jadi jangan artikan saya menertawakan, enggak. Ngobrolin masa depan Nius dan Mamas. Kok masa depan? Sebenarnya aku udah jodohin mereka. Cuma sebenarnya rumah tangga mereka tuh sudah lama tahu. Iya. Tapi kebahagiaannya berbeda dengan orang di luar sana. Iya. Kadang-kadang orang luar hanya bisa melihat sepertinya rumah tangga mereka aneh gitu ya. Tapi justru mereka bahagianya seperti itu. Ya, jadi memang benar saudara-saudara. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari luarnya saja. Tapi di dalamnya mereka yang tahu, mereka yang merasakan kenyamanannya seperti apa. Kadang kayak kita melihat ya yang sampai mama tuh nggak boleh gitu. Iya gitu, juga bilang nggak boleh gitu. Tapi ternyata mereka bisa bertahan bertahun-tahun dengan cara seperti itu gitu. Ngerti kan maksud saya? News misalnya nggak ada news nih, pasti tuh langsung kemana news gitu. Iya. Mereka sebenarnya bahagia dengan cara mereka. Jadi kita orang luar kadang nggak bisa ikut, nggak bisa ikut campur juga ya yang ya itu. Karena kan aku bilang ya itu rumah tangga mereka, biarlah mereka seperti apa di dalam rumah tangganya. Kita nggak bisa ikut campur ya. Oke, selanjutnya Bini Sultan Ciliwung katanya kangen bang, cuma mau ke Jakarta masih dilarang sama sultannya. Ya Allah, segera dong Pak Sultan izinin bininya buat ke Jakarta. Nih, semoga Q&A sampai part 4 dan semoga durasinya panjang. Siap. Ini aku pilih yang pernah ya.
yang pertanyaannya yang beda ya, dan yang mewakili dari pertanyaan yang mirip. Kapan rencana buat fashion show lagi bang seperti tahun 2020? Ya pengen banget. Rencananya kita akan. Ya ini malah ada, ya ini malah sebenarnya ada jadwal. Jadi Udah 2 fashion show yang masuk terhadap brand Vivo malah. brand Vivo. Terhadap brand Vivo. Alhamdulillah itu berkat mama banyak orderan kan. Ya makasih Jadi ya. Vivo juga diajak untuk show. Ya Nah, akhirnya Vivo itu dilirik sama beberapa event ya, biar sama ikut ya ternyata serta- Vivo sudah mempunyai tempat tersendiri semuanya. di industri fashion di Indonesia. Mantap. Makasih banyak. Jadi udah ada 2 event yang masuk ke saya, tapi saya belum isi aplikasinya. Iya lagi karena lagi papi lagi sibuk juga kan. Iya. Insya Allah Nah, segera. kalau Pokoknya kita insya Allah show, segera. semuanya dateng ya. Ya insya Allah. Karena baju Vivo loh, baju kalian semuanya. Vivo Family Yes. buat semuanya. Kapan Bang Foma dan Mami cover lagu lagi? Segera. Pengen sih, aduh Kenapa banyak lagi keinginan. operasi Operasi apa? tembolok. Operasi tembolok. Kak Viko dan Bang Fomal belum program untuk punya momongan, pasti lucu. Jawab Aduh, Kak. itu tuh Udah pengen dari banget. awal malah. Kita dari nggak nunda sama awal. sekali. Kita nggak nunda. Kita Sumpah aku setiap tuh udah hari bosen itu. sama yang namanya test pack, tau gak? Aku mah benci banget sama test pack. Jadi Ya, sekarang mau aku mual, tes pack, pusing. udah sering beli tes ovulasi juga, Ovulasi, tes kesuburan. Terus saya juga beliin alatnya juga ya. alat Saya beliin ovulasi alatnya tuh. sampai dia bosen. Tahu? Sampai aku udah, ya udahlah Pi, udah kalau udah dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih Ya. tuh ya nggak apa-apa. Kadang kalau dulu tuh mual dikit atau pusing dikit, aku langsung beli test pack biasa, langsung gitu. Hampir test pack tuh kalau dikumpul mungkin banyak banget. Tapi sekarang tuh udah jenuh dengan hal kayak gitu ya. Udah Sekarang terima aja lah. kita serahin aja. sama Kalaupun hamil yang tiba-tiba di udah atas. 5 bulan aja kita berharapnya ya hamil. Iya, insya Allah. Pokoknya kita berikhtiar. Ya, kita kita ikhtiar selalu terus. berdoa. Ikhtiar. Mudah-mudahan segera dijabah dan dikasih kepercayaan Amin. kepada kita lah. Mungkin ada hikmahnya juga kita berdua. Ya mungkin ada hikmahnya, kenapa belum? Ya nggak apa-apa, ikhlas aja. Yang penting saling mendoakan. Ya gimana rasanya udah kembali ke Jakarta lagi Bang? Alhamdulillah bisa kembali ke Jakarta, udah lama banget kita pengen ke Jakarta. Cuma pas kita tahu itu prosedurnya ribet lah, Ribet, jadi ini males itu. banget. Jadi kita tunggu sampai prosedurnya tidak begitu ribet dan lebih simple, dan akhirnya kita ke Jakarta. Dan sebenarnya juga udah dari kemarin-kemarin ya, yang tapi bertepatan sama deket sama ulang tahun saya. Terus Lebaran. Idul Adha, karena kakak Dede juga mau pulang. Mereka Vega wanti-wanti banget jangan balik dulu ke Jakarta. Ya udah, makanya pas habis Idul Adha kita langsung berangkat. Senang banget Iya, seneng bisa ke banget Jakarta tau udah lagi. nyampe Jakarta tuh. Pas nyampe tuh kayak wah ada Jakarta lagi gitu. Kayak sesuatu banget. Karena kita juga mikirin nih apartemen pasti udah berdebu, udah kayak apa gitu, udah bau lah, lembab lah. Peggy Ternyata pasti bener. udah OEE. Jadi udah di mana-mana, karpet udah lembab, aduh kulkas sudah meleleh kemana-mana, aduh Mungkin masya dari Allah. jalan kali dia pipis di situ. Iya. Kapan cover lagu duet lagi? Mudah-mudahan udah meronta-ronta lah ya. Apa tanggapan kalian tentang orang yang di depan baik tapi di belakang nggak baik? Nah, silakan kalau kamu mau, tadi kamu mau ngomong, Kalau silakan. ada sih ya udah tahu orang kayak gitu, ya kita bisa-bisanya berkomunikasi sama dia. Kalau yang menurut kamu itu rahasia ataupun membongkarkan apa namanya Rahasia. diri kita atau apa, itu jangan diceritain. Cerita aja yang happy-happynya aja, pasti dia juga cerita. Wah itu tuh cerita aja. Kamu kayaknya misalnya kamu mau bikin rumah atau mau beli mobil, cerita aja, pasti dia kayak orang kayak gitu tuh iri hati tahu. Enggak. Jadi memang orang berpenyakit seperti itu ada di lingkungan kita, di Pasti, lingkungan pasti masyarakat kita. Dan saya banyak banget pengalaman dengan orang seperti ini dalam proses kehidupan saya, dalam proses karir saya Jangan juga. Jadi dijahatin juga ya Pi. ya benar. Jadi memang ada orang yang di depan kita baik, di belakang kita Menusuk. dia nggak baik.
Nah, ceritain. pada awalnya kita nggak tahu kan. Setelah itu, setelah ada kasus, setelah ada masalah, baru kita tahu. Nah, setelah kita tahu, ya udah kita mesti menyikapi, mesti antisipasi buat lebih hati-hati. Itu aja. Kalau ngomong yang Itu aja. Jadi kalau ngomong seperlunya. Kalau bertemu pun karena kita udah tahu dia di belakang kita nggak baik, ya udah kita kurangi frekuensinya untuk ketemu dengan dia. Walaupun itu Ya. melibatkan pekerjaan kamu, ya nggak apa-apa sih, jalanin aja, tapi ya hati-hati aja untuk ngomong. jadi lebih hati-hati dan kita jadi lebih tahu, oh ternyata dia seperti itu. Oh berarti gua nggak boleh terlalu banyak Udah ngomong. punya ilmu berarti. Saya juga nggak boleh terlalu lama sama dia, time-nya, waktunya gitu, dibatasin gitu. Jadi lebih menyikapi aja. Kapan cover udah tadi ya? Papi dibaca semua ya, biar kami fans senang. Baca. Ini yang mirip kita bacain, yang mewakili kita bacain. Kapan rencana buat fashion show lagi bang? Oh udah tadi ya. Insya Allah segera. Gimana rasanya abang dan adek sampai di Jakarta setelah berbulan-bulan? Tapi kalimatnya beda memang, tapi mirip ya. Project kedepannya Vivo apa bang? Banyak sih sebenarnya, project ya, banyak. Cuman keadaan pandemik ini mempengaruhi satu. Terus satu lagi, maksudnya yang lain juga, kita nggak bisa bebarengan mengerjakan semua secara bersamaan ya. Ya itu nggak bisa. Satu masalah di fokus dan juga masalah di finansial. jadi kita selesaiin satu-satu. Banyak project, banyak. Papi suka baca buku nggak? Saya suka baca buku. Saya bahkan waktu SMA dulu yang dari SMP malah, waktu masih sekolah dulu kan ada pusaka sekolah tuh. Kamu serius sama? Kan ada pusaka sekolah tuh. Jadi saya itu kalau ada pelajaran, mata pelajaran yang membosankan, yang saya nggak suka, saya pasti keluar dari kelas. Ini baru saya kasih tahu kamu ya. Saya keluar dari kelas dan saya pergi ke pustaka sekolah itu dan saya baca buku yang saya suka. Bahkan di SMA sendiri kan ada list di pustaka tuh yang maksudnya setiap orang punya list sendiri kan, buku yang dia punya. Saya tuh udah sampai listnya tuh habis, sampai bingung buku apa lagi yang akan saya baca tuh. Saya paling suka baca buku dari kecil. Hah? Kamu nggak suka? Ada soal praktek, nggak suka baca. Cuman sekarang karena sudah zaman digital, jadi saya lebih banyak browsing. Abang pilih penggemar apa istri? Ini sekarang udah nggak penggemar lagi ya, sekarang family ya. Jadi yang ada kita berdua memilih family kita, aku dan istri memilih family. Kayak kita tuh satu. Ya, karena kita berdua bagian dari family. Ya. Dan family itu adalah keluarga kita. Jadi kita berdua memilih. Iya. Kenapa ketawa? Hah? Kayak gitu. Iya, kan gede jadi begini. Siapa yang Kan gede? gede. Family, aduh. Aku punya. Sorry ya. Pingsan yang. Saya kasih nafas buat yang sakit ya. Sakit ya. Enggak. Maaf ya. Abang yang paling disukai dari istrinya sesudah menikah apa ya? Dia yang paling disukai, dia perhatian dan dia sayang banget sama aku. Bang, kalau adek nggak punya anak, ada di pikiran abang untuk ninggalin adek nggak? Enggak lah. Enggak. Pertanyaan itu yang sama lah. Hah? Pemikiran, maksudnya walaupun kebalikannya juga masih kayak gitu. Iya. Kalau misalnya Sekarang saya nggak bisa ngasih anak misalnya, terus kamu akan ninggalin saya nggak? Enggak. Kalau cuman masa anak mah, Enggak. kan suka banyak Enggak lah, jalan enggak menuju lah. Roma. Iya.
Dan enggak masa gara-gara enggak dikasih anak tuh saya ninggalin adik. Enggak akan. Aku enggak begitu. Buat TikTok berdua mami dong. Insya Allah segera ya. Maaf ya Pi, aku lihat ada beberapa orang yang dulu deket banget sama Vivo, sekarang justru menjauh. Gimana tuh Pi? Ya nggak apa-apa. Menjauh, maksudnya menjauh gimana nih? Dulu deket sama kita, sekarang terus pergi menjauh gitu loh yang. Atau dulu dulu support banget, terus jangan sekarang kan yang menjauh, membalik ya. Yang haters, maksudnya yang ngatain aja kita oke-oke aja karena Ya, menurut adik pribadi dia orang yang termasuk mengidolakan tetapi Ya. tidak ikhlas mungkin. Jadi Ya, sebenarnya iya. Jadi, lanjutin ya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan di Vivo Family ini adalah bukan sebagai fans ataupun idola, tapi kita tuh silaturahminya terjalan. Orang yang tulus. Dan yang aku juga belajar itu dari papi kan. Kalau misalnya aku sebelumnya kan aku udah punya fanbase. Nah, aku punya fanbase. Menurut aku sekedar menganggap mereka sebagai fans aja. Iya, orang-orang yang dulunya kan. kamu. Ya aku cuma tanggepin iya gitu Tapi aja. Sekarang di Vivo Family ini baru setelah tahu. di Vivo Family aku baru ngerasain papi tuh ngajarin aku, maksudnya jadi kan mereka karena penolong kita sendiri sebenarnya bukan hanya keluarga sendiri, di akhirat nanti juga teman-teman kita, orang yang sering silaturahmi sama kita itu juga membantu kita di akhirat nanti. Karena aku bilangin yang namanya keluarga itu tidak hanya yang sedarah sama kita, tapi yang sudah senasib bersama-sama sama kita, yang sudah ada ikatan sama kita, yang sama visi sama misi juga, itu juga merupakan keluarga kita. Dan aku juga baru ngerasain, maksudnya yang ada di kala kita sedih, yang mau bersenang-senang sama kita, ya, yang selalu ada sama kita, itu juga bisa kita jadikan keluarga kita. Awal-awal tuh aku bingung kan, aku mikirnya kok itu kan orang luar yang nggak tahu apa-apa kita secara pribadi, tapi lama-kelamaan tuh kita merasa nyaman, kita merasa benar-benar kayak punya keluarga baru, kayak silaturahmi. Sampai sekarang aku dengar Vivo Family punya pengajian, punya yang saling support mereka satu sama lain, bukan apalagi mensupport kita. semakin kesininya itu terasa banget, makanya aku bilang ini merupakan sebuah evolusi. Sebuah evolusi maksudnya sebuah perkembangan, sebuah progres, sebuah perubahan yang dulunya Vivo Lovers menjadi family, dan kesininya tuh kita rasakan banget. Jadi kayak aku sakit misalnya, kita lagi ada masalah, terus kayak bahkan orang tua sama anak-anaknya iya bener. Kayak kakak sama adik. Jadi kalau idola sama bahkan fans juga mikirin makan kita. iya bener. Aku lihat nih kalau idola sama fans, karena aku pernah merasakan itu, seperti idola sama fans itu kadang idolanya tuh tidak menjamui mereka, tidak merespon mereka respon abang yang ajarin sekarang sama aku gitulah. Jadi ya, intinya itu yang aku bilang, kalau mengidolakan itu bisa jadi mereka hanya mengidolakan sang saja. Idola saja. Jadi itu searah, itu yang aku maksud. Dan tapi sang idolanya belum tentu tahu dia diidolakan oleh si A, si B atau si C gitu loh. Belum tentu dia bisa merespon dengan baik, belum tentu ada imbas baliknya gitu. Hanya mereka di posisi diidolakan, dan ini mengidolakan, jadi hanya searah. Tapi kalau family, kita dalam satu lingkaran keluarga. Lanjut sayang. Sebenarnya fans sama idola itu sebagai jalan aja menuju kita seperti ini gitu. Nah, yang bertahan sekarang itu adalah bukan fans sama idola, tapi kekeluargaan dan keluarga tuh. Yang sekarang bertahan. Jadi dengan pertanyaan ini tadi, yang tidak suka berarti dia bukan keluarga. Yang dulu dekat, sekarang justru menjauh ya. Itu bukan keluarga. Ya, tapi pada prinsipnya itu hak mereka, nggak apa-apa. Hak dari setiap orang untuk menyukai dan tidak menyukai. Kadang orang tua sama anak aja ada yang dia nggak suka sama anaknya sendiri. Ya, itu hak dia.
masing-masing. Jadi agar kita bisa disukai oleh orang, ya berbuatlah sesuatu yang baik, yang bisa membuat orang nyaman, bisa menjadi contoh. Ini nggak hanya masalah digemari atau tidak digemari ya, termasuk dalam masalah kita berteman pun juga seperti itu. Jadilah orang yang mengasihkan dan dirindukan. Iya. Oke teman-teman, baiklah, kayaknya jadi panjang pertanyaan yang satu itu ya. Ya oke teman-teman, ini kita jadikan part 1 sampai di sini dulu part 1 ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.